Halo sahabat Capsanek, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu channel saya dan bisa mengetahui informasi dan tutorial yang saya berikan. Oke, lanjut videonya. Halo sahabat Capsanek, di video ini saya bakalan bahas usaha TV kabel serta perkiraan harga membangun jaringannya. Televisi kabel atau kabel television adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel koaksial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena atau over the air dengan menggunakan antena parabola yang ditempatkan di dekat studio atau head end. Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Dewasa ini, tontonan televisi sering menjadi pilihan para masyarakat untuk menghibur dari kejenuhan, mencari informasi, dan lain-lain. Banyaknya bermunculan TV kabel di Indonesia membuat bersaing semakin panas. Ada banyak perusahaan besar mencoba menghalalkan segala cara, termasuk menjelek-jelekan layanan TV kabel lainnya. Hal ini berdampak buruk bagi para konsumen yang semakin bingung nantinya untuk memilih berlangganan TV kabel di mana. TV kabel berbeda dengan TV berlangganan, karena TV berlangganan menggunakan alat penangkap siaran atau receiver yang dipancarkan melalui satelit, sementara TV kabel disalurkan melalui jaringan kabel. Kemiripannya sama-sama diharuskan membayar biaya langganan yang besarnya ditentukan masing-masing pengelola. Cara membuat TV kabel: 1. Membuat sentral atau pusat TV kabel atau head end yang di dalamnya ada rangkaian alat-alat seperti parabola, receiver, modulator, trunk amplifier atau alat penguat sinyal, power supply, tape, splitter yang digabung menjadi satu. 2. Mendistribusikan hasil sentral atau signal tersebut melalui kabel yang dipasang pada tiang-tiang listrik dan telkom, tentunya setelah meminta izin terlebih dahulu yang setiap tiang. Kabel akan dipotong dan diberi alat penyambung penguat sinyal untuk menyambung ke konsumen atau pelanggan. Kabel akan dipotong dan diberi alat penyambung penguat sinyal untuk menyambung ke konsumen atau pelanggan. Sasaran dan target pelanggan: sebelum membuat studio sentral TV kabel, perlu kita perhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penempatan sentral yang sangat strategis, yaitu banyak perumahan yang padat. 2. Taraf ekonomi masyarakat menengah ke bawah atau di kota. Bisa disimpulkan semakin banyak perumahan, semakin banyak kesempatan meraih pelanggan. Target dalam 1 tahun pelanggan 350-500 pelanggan atau lebih. TV kabel murah pasti menjadi pilihan pelanggan. Sistem kerja dan pengembangannya. 1. Sistem kerja yang perlu dilakukan: A. Sentral TV harus selalu dikontrol setiap saat. B. Sebelum memasang ke pelanggan baru, terlebih dahulu kita survei tempatnya. C. Jaringan atau kabel yang berada di listrik harus selalu dikontrol. D. Konsumen yang akan memasang atau mendaftar tentunya sudah menghubungi kantor dan menyetujui syarat-syarat yang diajukan dan sudah mengisi formulir E. Penagihan dilakukan oleh kolektor dengan mendatangi semua pelanggan untuk membayar setiap bulannya. 2. Untuk mengembangkan agar pelanggan banyak mencapai target, yaitu sebagai berikut: A. Sistem marketing seperti marketing outdoor atau pintu ke pintu, membagi brosur melalui spanduk, dan lewat kegiatan acara seperti grand opening. B. Strategi diskon. C. Mengetahui perkembangan seputar TV kabel, apa aja yang lagi tren atau yang banyak diminati pelanggan, dan channel siaran yang baru. Contohnya mencari info channel mana yang menayangkan siaran langsung sepak bola dunia, Liga Inggris, Spanyol, Itali, Liga Champion, tidak diacak siarannya. D. Jumlah channel TV kabel yang banyak. Biaya pembuatan TV kabel. Biaya investasi dan peralatan yang diperlukan adalah: modulator 7 unit, harganya 1.500.000. Receiver khusus 15 unit, harganya 700.000. Receiver umum 10 unit, harganya 500.000. Konverter TV 4 buah 200.000. Power supply 2 buah 1 juta. Booster besar 4 buah 1.500.000. Booster kecil 4 buah 200.000. Splitter indoor 2 way 50 buah 5.000. Splitter indoor 4 way 20 buah 10.000. Splitter outdoor 10 buah 150.000. Kabel RG 11 5 roll 1.700.000. Kabel RG 6 sampai 5 roll 300.000. RF adapter feed through 100 biji 20.000. Antena parabola 3 unit 700.000. Jack antena 300 biji 20.000. Konektor RG 6 sampai 500 biji 1.000. DB test 2 buah 1.500.000. Tab outdoor 50 buah 1.500.000. Tangga 1 buah 2 juta. Kalau kemahalan bisa dibuat dari bahan bambu, bisa mengurangi anggaran. Toolbox atau palu, solasi, klem, kabel, rubber, skot, dan lain-lain 2 juta. Silakan diperkirakan total anggaran di atas. 2. Biaya teknisi 20 juta. 3. Biaya membuat izin penyiaran contoh 10 juta. 4. Biaya
biaya akomodasi 1,5 juta atau ongkos pembelian alat, makan, penginapan jika diperlukan. 5. Biaya pengiriman barang, contoh 500.000. 6. Biaya pembelian motor untuk kegiatan kerja rutin 5-10 juta. Jadi untuk biaya modal awal kurang lebih 93 juta sampai 100 juta. Selain biaya modal awal seperti di atas, ada juga biaya perawatan rutin setiap bulannya. 1. Listrik contoh 250.000 per bulan. 2. Sewa rumah contoh 500.000 per bulan. 3. Bayar gaji karyawan contoh 3,6 juta untuk 3 karyawan per bulan, 1 karyawan 1,2 juta. 4. Pembelian alat, klem kabel, booster tape, splitter, solasi atau alat menyambung atau perawatan per bulan contoh 2 juta. Manajemen usaha TV kabel, pihak investor adalah pemilik saham utama, bisa juga dengan beberapa orang sebagai pemegang saham. A. Karyawan yang dibutuhkan kurang lebih 2-4 orang. 2 orang teknisi, 1 orang operator tambah marketing tambah admin, 1 orang kolektor atau penagih uang bulanan atau bendahara atau keuangan. B. Menentukan tarif pemasangan pertama dan biaya langganan per bulan yang akan dibayar oleh pelanggan setiap konsumen. Contoh pemasangan pertama 50.000 dan biaya ada 20.000, 25.000 per bulan. Laba atau income, laba atau keuntungan ditentukan oleh banyaknya pelanggan. Contoh pelanggan 500 pelanggan dikali dengan 35.000 biaya langganan, dan kalian bisa hitung sendiri. Dipotong biaya kebutuhan per bulannya dikeluarkan oleh perusahaan, contoh 7 juta jadi 1 juta atau pemasukan dari pelanggan dikurang 7 juta atau cost operasional bulanan dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan 500.000 per bulan. Ini hanya rincian kasar atau perkiraan awal membangun usaha TV kabel rumahan, karena beda tempat bisa berbeda harga. Selain perkiraan biaya teknisi di atas, patut dipersiapkan biaya untuk menjadikan usaha TV kabel Anda legal dan memiliki izin penyiaran sah yang harus diawali dengan membentuk badan usaha, kontrak konten siaran dengan pemegang hak siar masing-masing channel yang nantinya akan disalurkan ke pelanggan. Oke guys, mungkin segini saja informasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Oke guys, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Oke guys, dan bagi kalian yang mempunyai ide menarik untuk saya bikin video apa, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke guys, dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.